Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyoyo Hari Purnomo dengan nomor NIM E1032211001. Sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu pemerintahan yang berjudul Negara dan Pemerintahan. Yang pertama yaitu pengertian negara. Negara atau polis ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Pengertian tersebut menurut Aristoteles. Menurut John Bodin, negara adalah persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Dan menurut Hugo Grotius, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu tujuan negara. Yang pertama, eskatologi dan spekulatif, yaitu tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia. Yang kedua, mitologi dan empiris atau kenegaraan. Yang pertama, power oriented atau Machiavelli. Kedua, power and property and unity dan elegancy. Yang ketiga, liberty and equity, Immanuel Kant. Dan terakhir, welfare and happiness atau sosialis kapitalis. Yang dimaksud dengan negara sosialis atau republik sosialis, terkadang negara buruh merujuk kepada negara manapun yang secara konstitusi didedikasikan untuk pendirian sosialisme. Dalam penggunaan Barat, istilah negara komunis seringkali digunakan untuk merujuk kepada negara sosialis, partai tunggal yang diperintah oleh partai yang memegang sebuah varian dari Marxisme, Leninisme. Namun, negara-negara tersebut resminya menyebut diri mereka sebagai negara sosialis yang berada dalam proses pembangunan sosialisme dan tidak menyebut mereka sendiri sebagai komunis atau mencapai komunisme. Di samping negara komunis, sejumlah negara lainnya mendeskripsikan orientasi mereka sebagai sosialis dalam konstitusi mereka. Negara sosialis berbeda dari negara liberal demokratik multipartai yang diperintah oleh partai sosialis, di mana negara tersebut tidak secara konstitusional bertumpu pada konstruksi sosialisme. Dalam kasus semacam itu, sistem politik dan mesin pemerintahan tidak secara khusus berstruktur untuk pengembangan sosialisme. Sosialis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Yang kedua, kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Kebebasan atau kepentingan warga dikalahkan untuk kepentingan negara. Yang ketiga, kehidupan agama juga terpisah dengan negara. Warga negara bebas beragama, bebas tidak beragama, dan bebas pula propaganda anti agama. Yang kedua yaitu negara kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintahan. Di sini tugas pemerintahan hanya sebagai pengawas saja. Pengertian kapitalisme menurut para ahli. Yang pertama, Karl Marx. Kapitalisme menurut Karl Marx adalah suatu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal supaya mencapai keuntungan yang maksimal. Menurut Max Weber, kapitalisme merupakan suatu sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat negara apabila pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan dan mekanisme pasar.
Dan yang terakhir, menurut Insinyur Soekarno, kapitalisme ialah suatu sistem sosial dalam masyarakat yang muncul karena cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Ciri-ciri kapitalisme. 1. Pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi. Yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia dipandang sebagai homo economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Yang kedelapan, paham individualisme didasarkan materialisme atau hedonisme, warisan zaman Yunani kuno. Selanjutnya, istilah negara menurut Max Weber adalah negara ialah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Dan yang terakhir, menurut Roger Schulte, negara adalah alat atau agensi yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Selanjutnya yaitu teori fungsi negara atau trias politika. Yang pertama dari John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Dan menurut Montesquieu, dia membagikan kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, pelaksanaan undang-undang, yang kedua legislatif, pembuat undang-undang, dan yang terakhir yaitu yudikatif atau kehakiman atau pengawasan pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya yaitu tipe negara. Tipe negara diklasifikasikan ke dalam 5 tipe negara. Yang pertama, tipe negara Timur kuno. Yang kedua, tipe negara Yunani kuno. Yang ketiga, tipe negara Romawi kuno. Yang keempat, tipe negara abad pertengahan. Dan yang terakhir, tipe negara modern. Baik, saya akan menjelaskan tipe negara yang pertama, yaitu negara Timur kuno. Ciri-ciri pokok negara didasarkan pada paham keagamaan atau tradition. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan ini bersifat absolut dan despotisme atau lalim. Pemerintahan oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang, atau the king count the not wrong, negara-negara barat. Yang ketiga, raja bertanggung jawab keburukan dan kebaikan masyarakatnya, teorici dan absolut. Baik, yang selanjutnya negara Yunani kuno. Negara kota atau polis, city, state, dan demokrasi langsung. Manusia adalah zon politikon atau status aktifus, aktif terlibat dalam urusan pemerintahan. Setiap warga memenuhi tugas kenegaraan. Masyarakat negara juga memenuhi tugas keagamaan atau masyarakat agama. Yang terakhir, penguasa atau pemerintah harus dari kalangan orang-orang pintar atau aristokrasi. Selanjutnya, negara Romawi kuno. Yang pertama, fase sejarah Romawi kuno. Yang A, fase kerajaan, B, fase republik, C, fase prinsip, dan fase dominat. Yang kedua, fase kerajaan dan republik. Ajaran-ajaran Yunani, kerajaan atau Sparta, republik atau Athena, dan city state. Demokrasi tidak mungkin terjadi. Rakyat harus menyerahkan kekuasaannya pada Caesar atau Caesarimus berdasarkan kepercayaan rakyat kepada Caesar melalui perjanjian Lex Regia. Fase Principate Dominat. Caesar adalah absolut dan berkuasa penuh. Selanjutnya yaitu pemerintahan. Pengertian pemerintahan dalam arti luas dan sempit.
pemerintahan secara luas, yaitu semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga kelengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan berbagai macam kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan negara, atau semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menurut John Locke dan Montesquieu. Sedangkan pengertian pemerintahan dengan arti sempit yaitu hayalan yang ditujukan kepada lembaga eksekutif saja, atau lembaga eksekutif baik di pusat, presiden dan wakil presiden dan kabinetnya atau departemen, dan beberapa lembaga lainnya seperti gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintah ke bawahnya. Yaitu genealogi ilmu pemerintahan. Yang pertama, unsur mutlak negara. 1. Rakyat. 2. Wilayah. 3. Pemerintahan dan pemerintahan. 4. Kedaulatan dan kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu dasar dan tujuan. Negara merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, suatu organisasi dari sejumlah manusia yang memiliki tujuan bersama. Dalam setiap organisasi pasti ada kegiatan tertentu yang dilakukan warga dalam mencapai tujuannya. Pemerintahan secara umum yaitu keseluruhan struktur dan proses-proses di dalamnya, atau proses dan data cara perumusan kebijakan dan keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas nama kehidupan bersama menurut Eurocental. Pemerintahan kegiatan di dalam negara yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan negara, objek sasaran rakyat dan wilayah negara, dasar negara, landasan dan tujuan negara atau arah perjalanannya. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu. 1. Ontologi atau tentang ada dan realistis, refleksi rasional, analisis dan sintesis logika, sistematika, dan objek. Objek pemerintahan yaitu objek forma dan objek material. Yang kedua itu epistemologi atau pengetahuan, terminologi, metodologi, sistematika, teori dan tekniknya, asas atau dasarnya. Yang ketiga aksiologi atau penerapan ilmu, klasifikasinya, tinjauannya, dan perkembangannya. Selanjutnya yaitu objek forma atau ciri khas kekhususan pemerintahan pusat dan daerah, government dan government, hubungan antara lembaga-lembaga, output pemerintahan atau fungsi, aktivitas, dan gejala. Yang kelima, objek material atau kesamaan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu negara, dan hukum tata negara. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi ilmu pemerintahan terbagi menjadi 3 ilmu, yaitu yang pertama ilmu murni atau teoritis, ilmu empiris atau terapan, dan yang terakhir ilmu teoritis empiris. Baik, sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.